Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan kita support kepolisian kita. Semoga bisa mengungkap kasus ini. Baiklah, saya akan coba membahas masalah adanya pernyataan dari statement luruskan, terutama yang membahas masalah terus adalah dibahas terus masalah Banpol. Saya lihat nih ya, belakang-belakang. Masalah Banpol dibahas terus oleh channel Luruskan, dan teman-teman ada beberapa teman di netizen yang mengatakan Bang, ya kita lihat dulu ya ini ya, sebentar ya. Dengan terbongkarnya senjata rahasia mereka yang dikira ini adalah senjata andalan, ternyata menjadi makan tuan. Kedua kelompok ini tanpa sadar mulai melakukan gabungan, mulai melakukan bantuan antara satu dengan satu kelompok lainnya. Misalnya tiba-tiba ada Mr. X datang ke TKP, katanya mau ada pemakaman di TKP. Kan gila, keterangan-keterangan ini sudah mulai tidak terukur, sudah mulai memperlihatkan bahwa para pembunuh mulai kelimpungan. Inilah pentingnya mengapa foto Banpol ini terus-menerus diulas. Oke, baiklah, itu yang disampaikan oleh Pak Luruskan ya, bahwa adanya Mr. X di TKP. Dan itu mungkin apa yang dimaksud dengan, karena channel Luruskan tidak menyebutkan nama channelnya tetapi disebut Mr. X. Tapi kalau kita lihat Mr. X itu sempat muncul di salah satu YouTube, yaitu channel Koin 1077 yang dengan judul Mr. X kalau tidak salah ya, ada Mr. X. Dan memang di sana panjang lebar Mr. X menjelaskan menjelaskan, sebentar saya lihat dulu ya, menjelaskan proses daripada apa yang diwawancara oleh host dari channel Koin 1077 yang menanyakan masalah seputar masalah status dari mulai pekerjaan di yayasan sampai dikeluarkan dari yayasan, kemudian juga dikeluarkan secara tidak hormat, katanya kalau tidak salah saya lihat ya di channel Koin 1077. Dan walaupun saya sempat bertanya sebenarnya siapa yang mengeluarkannya, karena Mr. X ini mengatakan bahwa ada hubungannya dengan almarhumah baik-baik saja, dengan Pak Yosep baik-baik saja, dengan Pak Mul baik-baik saja disampaikan. Terus pertanyaan, siapa dong yang mengeluarkannya kalau begitu kan ya? Dan kenapa kok bisa secara tidak hormat? Walaupun ditanya oleh host dari Koin 1077, Bapak alasannya apa? Bapak itu tidak bisa menjawab, tidak tahu alasannya apa. Ya sebenarnya pada saat kita dikeluarkan gitu kan harusnya kita ngotot pengen tahu apa alasannya gitu ya. Kalau misalkan kita berbuat salah, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan di yayasan, ya mungkin kita bisa terima. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak merasa bersalah, kemudian kita dikeluarkan secara tidak hormat, kan pertanyaannya kita harusnya bertanya kenapa gitu kan ya. Harusnya Mr. X ini nanya kenapa alasannya. Nah, tapi kan menjawab dari pertanyaan itu tidak tahu ya. Nah, kembali lagi bahwa dan di sana ditanyakan juga oleh hostnya Koin 1077 bahwa Mr. X ini adalah dia
ke Cisyeuti karena diperkirakan di makam di Cisyeuti, tapi ternyata di dekat kediamannya Wali Lis. Dan ditelepon oleh Pak Wahyu dan dia maksudnya kenapa kau ini belum datang-datang? Ternyata pemakamnya di sana. Terus saya ngapain dong di sini? Seperti itu kan ya. Nah, ternyata dia standby di Mr. X standby di TKP. Nah, di TKP itu standby 5 orang. Yaitu Danu, yang kita ketahui di media, yaitu Danu, Wahyu, Kosasi, Opik, dan Mr. X ini ya. Nah, ini kan secara tidak langsung, kalau dari ada pernyataan ini kan secara tidak langsung bahwa mereka standby di TKP ya untuk mengawasi TKP ya. Kita tahulah di media siapa-siapa saja yang diperintahkan untuk standby di TKP. Nah, kembali lagi bahwa seolah-olah kalau saya lihat tadi pernyataan daripada Pak Lurus kan seolah-olah bahwa pernyataan ini Mr. X ini mungkin ini yang dimaksud dengan Mr. X dengan kata Pak Lurus kan tadi yang disampaikan. Tetapi kan begini, bahwa di Mr. X ini di penjelasan di koin 1077 tidak menjelaskan bahwa dia melihat banpol ya. Dia hanya menjelaskan bahwa dia di TKP bersama 4 orang lainnya. Tidak menjelaskan di sana apakah dia melihat banpol, kan tidak menjelaskan, hanya menyatakan bahwa hanya di TKP saja. Tidak ada penjelasan lain di sana. Tidak ada penjelasan lain, tidak ada penjelasan bahwa dia melihat banpol, tidak. Jadi sebenarnya juga antara tadi bilang bahwa channel Luruskan mengatakan bahwa ini ada hal-hal yang memang menurut dia jadi pertanyaan, menurut Pak Luruskan menjadi pertanyaan. Ya, sekarang gini saja, kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau misalkan Pak Luruskan mengatakan bahwa ada segerombolan 2 kelompok katanya begitu ya. Ya sebenarnya sekarang tinggal dilanjutkan saja apa yang jadi dasar penyelidikan dari Pak Luruskan ya mengenai terus banpol yang dikatakan bahwa katanya dari banpol ini bahwa akan terbukanya kasus ini. Ya kita silakan saja, langsung saja Pak Luruskan. Maksudnya gini, ya buka saja kalau memang menurut Pak Luruskan bahwa di sini akan terungkap. Tapi memang kan kita sampai sekarang tahu bahwa dari Pak Luruskan ini membahas daripada masalah banpol ini kan sudah lama gitu, sudah lama dari mulai banpol yang masalah editan, kemudian juga masalah foto-foto yang seperti rekayasa, kemudian masalah chattingnya Yoris dengan Yoris yang menurut Pak Luruskan janggal katanya ya, adanya percakapan antara Yoris mengatakan bahwa ini foto dan lain mengatakan sip dan lain sebagainya. Menurut Pak Luruskan itu ada suatu kejanggalan, ya kita bisa juga berasumsi seperti itu. Kita juga pada saat melihat bisa jadi memang menjanggal seperti itu dari kata-katanya. Kenapa mengatakan sip? Sekarang begini saja Pak Luruskan, artinya bahwa kita ini kan itulah kemampuannya Pak Luruskan untuk bisa menyelidiki hal-hal masalah yang berkaitan dengan pengeditan dan lain sebagainya ya. Itulah pengamatan daripada Pak Luruskan. Sebenarnya kita hanya menunggu saja sampai di mana endingnya. Saya selalu mengatakan demikian. Kalau misalkan ada bertanya kepada saya, Bang Pres, ya silahkan saja. Kita tunggu endingnya seperti apa. Karena kembali lagi memang tujuan kita adalah kita tetap tujuan kita adalah terungkapnya kasus ini. Ya, kalau misalkan dari masalah banpol ini akan terungkap, ya kita kasih apresiasi. Kalau kita lihat dari akan terungkap di masalah yayasan, ya kita juga apresiasi. Kalau misalkan terungkapnya dari masalah banpol, ya kita apresiasi. Karena tujuan kita adalah bukan untuk dengan memperkuat argumentasi kita, keegoisan kita ya.
bukan itu, tetapi kita betul-betul membuka agar senantiasa kasus ini bisa terungkap seperti itu. Jadi ya kita support semua lah, kita support semua. Berharap sebenarnya YouTuber bisa gabung ya. Kita berharap YouTuber tuh bisa kumpul bareng, satu sama lain adalah saling menyamakan persepsi sebenarnya ya. Artinya kalau bisa ya kalau menurut saya menurut saya pribadi gitu ya. Ya menurut saya lebih baik kita gabung, semua YouTuber tuh gabung menurut saya. Jadi tidak ada gontok-gontokan lah. Tidak ada apa namanya. Kalau misalkan gini, kalau saya yuk kita gabung semua YouTuber karena tujuan kita satu sama adalah mengungkap kasus ini. Kalau sekarang saya minta gabung, ayo, terus kemudian ada yang tidak mau gabung, berarti ada tanda tanya kan gitu ya. Ayo kita gabung, semua YouTuber jangan apa namanya, jangan saling menjatuhkan lah seperti itu ya. Dikorek-korek masalah ini, dikorek, jangan, kita gabung aja. Kalau misalkan kata ini, oh itu jangan begini, ayo, mohon maaf, yuk kita gabung. Di mana kesalahannya? Yuk kita gabung, kita buka kasus ini gitu loh. Jadi apa namanya, tidak ada gontok-gontokan sesama YouTuber lah ya. Jadi kalau saya pribadi mah ayolah bener kita gabung siapapun lah. Kalau perlu kita adakan pertemuan khusus gitu loh. Pertemuan khusus, ayo kita kopdar ya. Semua YouTuber permasalahan apa yang disampaikan, kita diskusikan. Tujuannya satu, kita terungkapnya kasus ini. Kalau kita terus diobok-obok, kita dibanding-banding, pelaku ya ketawa-ketawa aja di belakang. Ya, yakin pelaku pasti ketawa-ketawa di belakang. Kita ribut, satu YouTuber sama YouTuber ribut aja terus. Membahas ini, membahas itu, menyalahkan satu. Ayo kita gabung semuanya. Kita sama-sama ngobrol bareng, kopi darat. Satu adalah terungkapnya kasus ini. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.